Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 212111266. Pada kesempatan kali ini saya akan review book untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono. Nah, di kesempatan kali ini yang akan saya review bukunya berjudul Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen yang ditulis oleh Muhammad Hustulani yang diterbitkan oleh PSP Nusantara Pers pada tahun 2018 di Tangerang. Nah, buku ini ada 3 subbab. Sebab yang pertama yaitu sejarah lahirnya hukum perlindungan konsumen yang terbagi menjadi 2. Yang pertama internasional, yang kedua sejarah lahirnya di Indonesia. Yang pertama, lahirnya hukum perlindungan konsumen di dunia atau internasional ada 4 tahap. Tahap pertama pada tahun 1981 sampai 1914. Nah, di situ adanya kesadaran masyarakat tentang perlindungan konsumen. Yang kedua atau tahap kedua pada tahun 1920 sampai 1940 terdapat hak-hak dalam jual beli. Yang ketiga pada tahun 1950 sampai 1960. Nah, di situ terjadi keinginan untuk mempersatukan gerakan tersebut dalam lingkup internasional. Yang tahap keempat yaitu pada tahun 1965 terwujudnya gerakan tersebut. Di Indonesia sendiri populer dan terkenal tentang perlindungan konsumen itu pada tahun 1970, dan pada bulan Mei tahun 1973 berdirilah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, dan pada tahun 1988 berdirilah Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau yang disebut dengan LP2K. Pada subbab kedua yaitu perlindungan hukum dan perlindungan konsumen, pengertian dan asas. Nah, pada subbab tersebut, perlindungan hukum menurut UU PK pasal 1 nomor 8 pada tahun 99 yaitu segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, pada pasal 2 dengan nomor yang sama, nomor 8 pada tahun 99 terdapat asas, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Dan di pasal 3 nomor 8 tahun 99 tersebut ada tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri, yaitu yang kedua meningkatkan barang atau jasa, yang ketiga menghindarkan dari hal-hal yang negatif atau akses yang negatif. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. Nah, pada pasal 4 ada hak atas informasi yang jelas, hak untuk memilih barang dan jasa, hak untuk kompensasi. Nah, di pasal 5 terdapat kewajiban bagi konsumen. Kewajiban konsumen yang pertama yaitu beriktikat baik, membayar sesuai dengan yang disepakati. Yang terakhir yaitu mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Di bab ketiga yaitu subbab terakhir tentang pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha merupakan orang yang menjalankan usaha, dan konsumen yaitu orang yang melakukan transaksi atau pembelian terhadap pelaku usaha. Selanjutnya ada hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 99. Yang pertama ada hak pelaku usaha. Yang pertama yaitu ada hak untuk menerima pembayaran yang sesuai. Yang kedua ada rehabilitasi nama baik dan perlindungan hukum jika konsumen bertikat tidak baik kepada pelaku usaha. Selanjutnya ada kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7, yaitu memberikan informasi yang jelas, memberikan barang atau jasa yang sesuai dengan mutu standar,
Yang selanjutnya memperbolehkan pembeli atau konsumen untuk mencoba terlebih dahulu barang yang digunakan akan yang akan dibeli. Selanjutnya ada akibat hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Akibat hukum akan muncul apabila salah satu dari pelaku usaha maupun konsumen tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati. Nah, akibat hukum tersebut bisa disebut dengan wan prestasi atau cedera janji yang salah satunya tidak dapat memenuhi prestasinya atau janji yang sudah disepakati bersama antara konsumen dengan pelaku usaha tersebut. Nah, yang terakhir ada prinsip dan tanggung jawab pelaku usaha. Nah, prinsipnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Yang kedua, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Yang ketiga, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip tanggung jawab mutlak. Yang kelima ada prinsip pembatasan tanggung jawab. Nah, di dalam tanggung jawab sendiri harus ada beberapa persyaratan. Yang pertama, barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. Yang kedua, cacat barang yang timbul di kemudian hari. Yang ketiga, cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Yang keempat, ada kelalaian dari konsumen. Nah, itu tadi beberapa subbab dari review buku yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.